Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Kaifa halukunna? Bagaimana kabar ananda semua? Mudah-mudahan pada bulan yang mulia ini kalian masih dalam keadaan sehat. Dan mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur ananda salihah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Karena dengan nikmat tersebut kita masih bisa melanjutkan pelajaran kita pada bulan yang mulia ini. Alhamdulillah. Ananda salihah, hari ini pelajaran kita apa? Nah, hari ini pelajaran kita adalah fikih. Apa tema pembahasan kita hari ini? Hari ini insya Allah kita akan membahas sebuah kisah ya, yang berjudul Inilah Tayammum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hari ini kita akan membahas kisah yang berjudul Inilah Tayammum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi hari ini kita akan masuk pelajaran yang baru, bab yang baru, yaitu bab 5. Kita akan mulai membahas kisah Inilah sifat tayamum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun tujuan kita belajar hari ini ananda salihah, kita akan memahami dan mengambil beberapa pelajaran dari kisah yang akan kita baca. Ya, jadi simaklah kisah hari ini dengan baik. Kemudian nanti kita akan ambil beberapa pelajaran dari kisah yang akan kita baca, insya Allah. Nah, jadi ananda salihah yang punya buku silahkan disiapkan bukunya. Buka pelajaran bab 5. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini. Kita akan masuk pelajaran yang baru, bab 5. Ya, judul besarnya adalah Rukun Tayammum. Hari ini kita akan mulai membahas kisah penuh hikmah. Ya. Jadi pertama kita akan mulai membahas kisah penuh hikmah. Jadi cara belajarnya seperti biasa ananda salihah. Nanti Ustadz akan baca kisahnya pelan-pelan supaya kalian bisa mengikuti bacaan Ustadz. Kemudian baru kita jelaskan. Setelah itu kita akan ambil beberapa pelajaran dari kisah ini. Nah, Ustadz mulai ya. Kisah penuh hikmah. Judulnya adalah inilah sifat tayammum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ananda salihah, ada yang perlu saya ingatkan. Ketika nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dibaca atau kita ucapkan, hendaklah kita bersolawat dengan mengucapkan Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena barang siapa yang bersolawat kepada Nabi sekali, maka Allah akan membalasnya 10 salawat. Ya, jangan lupa ananda salihah. Satu lagi judulnya, inilah sifat tayammum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sahabat Ammar radhiyallahu anhu pernah bercerita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengutusku untuk suatu keperluan. Ketika itu saya sedang junub dan tidak mendapatkan air. Maka saya berguling-guling di tanah, sebagaimana berguling-gulingnya seekor binatang. Lalu saya mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya menceritakan kejadian itu kepada beliau. Kemudian beliau berkata, sebenarnya cukup bagimu untuk menepuk
menepukkan telapak tangan demikian. Kemudian beliau menepukkan kedua telapak tangannya ke tanah sekali tepukan, lalu beliau tiup. Setelah itu beliau usapkan ke muka dan kedua telapak tangan beliau. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, itulah dia cerita atau kisah dari pelajaran bab 5. Nah, sekarang Ustaz akan jelaskan kisahnya. Jadi cerita ini diceritakan oleh seorang sahabat yang mulia yang bernama Ammar. Ya. Pada suatu ketika Ammar ini disuruh untuk pergi ya untuk mengatasi atau melakukan suatu keperluan, diutus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke sebuah tempat. Ya. Pada saat Ammar ini diutus, dia itu dalam keadaan junub. Apa itu junub? Ya, keadaan seorang muslim, dia keadaannya saat dia tidak suci. Salah satu keadaan seorang muslim tidak suci yaitu junub. Ya. Pada saat itu dia keadaan tidak suci. Ya, jadi orang junub itu ananda soleha, agar dia kembali suci, dia harus mandi dengan air. Ya. Tapi saat Ammar ini junub, saat dia ingin mandi agar dia suci kembali, dia tidak mendapatkan air. Ya. Karena dia pernah mendengar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa dijadikan tanah itu alat untuk bersuci. Ya. Maka dia pun berijtihad. Kalau tidak ada air, berarti boleh pakai tanah. Tapi perhatikan caranya Ammar. Maka Ammar pun karena tidak ada air, dia sedang junub, dia pun berguling-guling di tanah. Ya, supaya dia menyangka bahwa dengan berguling-guling di tanah itu dia akan menjadi suci. Dia pun berguling-guling di tanah seperti bergulingnya seekor binatang. Pernah Ananda Soleha lihat ayam? Ya, ayam itu kalau membersihkan bulunya itu dia menggunakan tanah. Ya, jadi Ammar ini berguling-guling di tanah seperti seekor binatang. Ya. Kemudian setelah dia berguling-guling, dia pun merasa dirinya telah suci. Maka dia boleh sholat. Nah, setelah keperluannya selesai pada suatu tempat, di suatu tempat tersebut, dia pun pulang kembali. Kemudian menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan apa yang terjadi padanya. Ya. Wahai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, aku dalam keadaan junub. Ya, kemudian aku tidak mendapatkan air. Aku pun berguling-guling di tanah. Ya. Mendengar hal tersebut, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, wahai Ammar, sebenarnya kamu tidak perlu berguling-guling di tanah. Ya, jadi cukup bagimu sebenarnya supaya kamu suci kembali hanya menepukkan telapak tanganmu. Ya. Jadi Rasulullah pun mengajarkan kepada Ammar tayammum. Jadi ditepakkan menepukkan kedua telapak tangannya ke tanah sekali. Kemudian jika tanahnya banyak, misalnya ditiup. Ya. Ditiup. Kemudian usap mukanya sekali dan telapak tangannya sekali. Maka kamu pun akan kembali suci. Begitu cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan sahabatnya yang bernama Ammar. Ya. Nah, itulah dia penjelasan singkat tentang kisah penuh hikmah. Inilah sifat tayamum Nabi. Nah,
Sekarang apa saja pelajaran yang bisa kita ambil Ananda Saleha dari kisah tersebut, atau apa saja kesimpulan pelajaran yang bisa kita ambil? Ini dia, ada 4 pelajaran atau kesimpulan yang bisa kita ambil dari kisah inilah sifat tayamum Nabi SAW. Yang pertama, Islam itu adalah agama yang sempurna dan mudah. Ya. Jadi dari kisah tersebut Ananda Saleha atau dari syariat tayamum, kita mengetahui bahwa Islam itu adalah agama yang mudah dalam segala hal. Ya. Ketika kita tidak ingin berwudu tapi tidak ada air, kita bertayamum. Saat kita tidak mampu salat berdiri, kita boleh duduk. Jika tidak mampu duduk, maka boleh berbaring. Ya, dan seterusnya dari kemudahan-kemudahan Islam. Jadi Islam, dari kisah ini kita bisa mengetahui bahwa Islam itu mudah dan sempurna. Sempurna artinya Ananda Saleha tidak membutuhkan penambahan ataupun pengurangan pas, seperti itu. Itu sempurna. Kemudian kesimpulan yang kedua. Ya, tadi kesimpulan yang pertama. Pelajaran yang kedua, ibadah yang benar adalah yang sesuai dengan ajaran dan cara Nabi SAW. Jadi tanda ibadah itu benar, ibadah itu harus dilaksanakan sesuai dengan contoh Nabi SAW. Harus sesuai dengan ajaran Nabi. Ya, baru ibadah itu dikatakan benar. Kemudian pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil dari kisah tersebut, yaitu ibadah akan berpahala jika dilakukan sesuai dengan contoh Nabi SAW. Jika salah satu ibadah saja kita lakukan tidak sesuai dengan contoh Nabi, meskipun itu kita anggap baik Ananda Saleha, maka hakikatnya kita tidak akan mendapatkan pahala saat melakukan ibadah tersebut. Misalnya, ada orang berwudu atau bertayamum, dia menepukkan tanah misalnya 3 kali, 1, 2, 3. Kemudian dia usap mukanya 3 kali, tangannya 3 kali. Maka dia tidak akan mendapatkan pahala. Kenapa? Karena yang diajarkan oleh Nabi SAW tidak seperti itu. Tepukkan sekali, mukanya diusap sekali, telapak tangannya sekali, dan begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Ya, jadi ibadah akan berpahala jika dilakukan sesuai contoh Nabi SAW. Kemudian pelajaran yang keempat, obat tidak tahu adalah bertanya kepada orang berilmu. Jadi Ananda Saleha, jika kita tidak tahu suatu urusan, suatu cara beribadah, ya, tidak tahu sebuah pelajaran, maka obatnya adalah bertanya kepada orang yang berilmu. Bertanya kepada orang yang tahu. Ya. Nah, itulah dia 4 pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah inilah sifat tayamum Nabi SAW. Mudah-mudahan ini bisa kalian pahami. Kemudian Ananda Saleha, seperti yang Ustadz sampaikan pada pekan yang lalu, bahwa hari ini kita akan ujian harian. Ya, jadi hari ini kita akan ujian harian fikih. Materi ujiannya masih ingat? Kalian pelajari bab 3 dan bab 4. Ya. Ustadz, gimana cara ujiannya? Jadi nanti cara ujiannya Ustadz akan kirimkan sebuah link ujian harian ke grup WA masing-masing, dijawab ya. Dan soalnya itu berkisar atau Ustadz ambil dari bab 3 dan bab 4. Silahkan dipelajari sebelum menjawab soalnya. Karena kalau kalian menjawab soal sambil buka buku, itu namanya curang. Tidak boleh ya. Ananda Saleha harus jujur. Apalagi sekarang bulan Ramadan. Ya, jujur itu akan berpahala. Sebaliknya orang yang berbohong akan berdosa.
pahala puasanya akan berkurang. Ya. Nah, mudah-mudahan bisa difahami ananda salihah. Sampai sini pelajaran kita. Kita akhiri pelajaran hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.